Aku lagi order print on frame buat live. Masih dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi dengan acara yang rutin mingguan itu Sunmorning di episode 13. Nah, ini di samping saya ada pemateri dari Duta Baca. Boleh Kak diperkenalkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Arifin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan mengambil program jurusan di administrasi bisnis. Dan saya sekarang semester 4. Dan juga untuk di Duta Baca sendiri, alhamdulillah saya diamanai sebagai juara 3 Duta Baca pada bulan Februari kemarin, dan juga di bulan Maret kemarin alhamdulillah saya menjadi delegasi yang bisa mewakilkan Kota Sukabumi di kompetisi Duta Baca Jawa Barat tahun 2023 gitu. Di sini kan sama itu tentang finansial ya kan ya. Nah, kalau finansial ini kan ini lebih ke mungkin pandangan orang itu lebih ke uang gitu. Nah, kalau menurut Akang sendiri nih, literasi finansial itu apa pendapatnya? Betul ya Kang, bahwa orang-orang itu masih banyak menanggapi bahwa literasi finansial itu tentang uang, bagaimana mencari uang, bagaimana mengeluarkan uang. Padahal literasi finansial itu cakupannya sangat luas, yaitu di mana literasi finansial itu adalah kecakapan suatu individu, yaitu dengan mengelola kebijakannya dengan baik. Jadi bukan hanya memikirkan bagaimana nih kita cara bisa mendapatkan uang yang banyak dan juga kita bisa membelanjakan uang yang kita punya, tapi kita juga harus bisa mengelola keuangan dengan baik dengan cara mungkin untuk generasi sekarang itu menabung ya. Dan menabung itu karena teknologi sekarang itu udah canggih ya. Jadi menabung itu bukan hanya di celengan, jadi bisa juga menabung di yang namanya di wallet atau aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi literasi finansial ini juga bisa berhubungan dengan yang namanya literasi digital gitu. Jadi memang saling keterkaitan antara literasi finansial dan juga literasi digital. Jadi memang untuk pendapat saya literasi finansial ini bukan hanya untuk mengeluarkan dan mendapatkan uang. Jadi bukan cuma gimana nih cara kita biar kaya, bagaimana sih cara kita biar bisa hidup saat kita tua nanti ada passive income, atau ketika kita hidup pun uang itu mengalir gitu. Tapi dari sekarang kita sebagai generasi Z atau generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010 itu kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik agar tujuan kita atau tujuan dari literasi finansial ini mendapat kehidupan atau hidup yang sejahtera gitu kan menurut saya. Memang kalau misalkan urusan keuangan itu kita harus benar-benar pintar memanage ya kan ya. Jadi kalau misalkan untuk generasi Z sendiri, malah saya sendiri gitu ya, kalau misalkan baru dapat gaji atau misalkan baru dapat uang di atas 500.000 aja, oh udah gimana gitu kan. Nah kalau menurut Akang sendiri nih, kalau untuk generasi Z sekarang cara memanage uang dengan baiknya seperti apa? Tapi tidak cuma hanya menabung di wallet atau misalkan menabung di bank atau misalkan menabung dengan cara yang lain. Jadi mungkin ini adalah tips untuk generasi Z ya, bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik agar saat dewasa nanti, mungkin saat di hari tua nanti mereka bisa hidup sejahtera gitu. Yang paling saya utamakan untuk generasi Z atau untuk teman-teman saya nih yang lagi nonton, yang seumuran saya umur 20 tahunan dan juga belasan ya, yang paling utama dan yang paling pertama adalah skala prioritas. Di mana skala prioritas ini kita tahu bahwa mana yang masuk dalam
primer dan mana yang masuk dalam sekunder. Primer ini bisa disebut bahwa kebutuhan yang memang dibutuhkan saat ini. Misalkan makanan, kita sangat butuh kan. Kalau misalkan kita tidak memikirkan makanan, ya kita akan kelaparan gitu kan. Jadi memang primer ini adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan. Misalnya saya adalah mahasiswa kan. Berarti apa yang saya butuhkan itu adalah buku atau alat-alat tulis atau misalkan referensi-referensi dari jurnal-jurnal tertentu yang membutuhkan finansial. Itu adalah termasuk kebutuhan primer. Dan juga skala prioritas itu ada yang namanya kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan ini ketika tidak menginginkan atau ketika tidak melaksanakan kebutuhan tersebut tidak akan berdampak apapun. Misalkan saya ini masih punya HP saya Oppo tahun 2020, tapi karena teman-teman saya itu punya iPhone, punya IP apa yang seperti IP 14 ya, Pro Max gitu. Saya pengen gitu, harus saya beli gitu. Dan sesudah saya beli, ya ternyata saya nggak butuh banget gitu. Iya, jadi panas gitu kan. Gadget itu apa ya, gengsinya itu tinggi kan. Kalau misalkan HP saya Oppo, teman saya iPhone, terus saya kayak, aduh iri kan. Teman saya punya iPhone, saya kasih punya Oppo, betul, kecemburuan sosial. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mikirnya untuk jangka panjang, kayak HP Oppo ini masih bisa dipakai kok. Apa bedanya sama HP iPhone? Aku masih bisa kontakan sama teman, aku masih bisa telepon, aku masih bisa main game. Dari ini aku akan bisa menghasilkan uang dari hanya gadget yang mungkin udah ketinggalan zaman. Ini HP udah tahun 2020 gitu, udah 3 tahun yang lalu aku beli gitu. Jadi sebetulnya kebutuhan sekunder ini tidak harus diprioritaskan Kang Kevin. Jadi hanya untuk keinginan semata saja. Jadi tapi kebanyakan Kang di zaman sekarang ini generasi Z atau teman-teman saya ini malah berkebalikan. Yang harusnya skala prioritas itu kita harus menampilkan atau memprioritaskan kebutuhan primer, tapi teman-teman sekarang itu malah memprioritaskan yang sekunder gitu. Jadi membeli iPhone, membeli tas baru, membeli baju yang branded gitu. Mungkin ini akan sedikit cerita aja ya kan. Kan ini mungkin saya sharing aja gitu ya. Saya punya teman di kuliah di UMI ya, yaitu anak kos-kosan. Jadi dia tuh di luar kota dan ke UMI itu ngekos, ya kuliah di sini. Dan memang si keluarga ini, si ekonomi keluarganya ini bisa dibilang menengah ke atas gitu. Jadi bukan menengah ke bawah. Jadi ekonominya tuh kayak fine-fine aja gitu. Nah, si teman saya ini adalah contoh yang tidak baik mungkin kan ya. Saya tidak akan sebut namanya, mungkin akan ada struggling atau apa gitu. Jadi contoh tidak baiknya itu, dia itu terlalu mementingkan kebutuhan sekunder daripada primer. Jadi gini, waktu malam minggu waktu itu aku menginap di kos-kosannya karena waktu itu lagi ada banyak tugas juga. Jadi laki-laki dong kan, laki-laki ya, masa saya menginap di kos-kosan cewek gitu ya, laki-laki. Gak boleh. Jadi teman saya itu laki-laki, jadi malam minggu itu saya menginap di kos-kosannya. Nah, dia itu pada malam minggu itu dia belum makan. Dia itu punyai uang itu 50.000. Terus aku bilang kayak uang 50.000 mau dibeliin apa? Kan kalau misalkan buat beli makanan 50.000 itu kan pasti banyak banget ya. Masih banyak juga bisa beli 5 bungkus mungkin ya. Tapi dia itu malah nongkrong sama temen-temennya. Dia itu belum makan makan makanan kebutuhan. Kan kebutuhan yang paling utama itu adalah makanan. Tapi dia malah mementingkan nongkrong sama temen-temennya gitu. Dia itu kalau nggak salah, dia itu punya uang 50.000, 45.000 itu untuk nongkrong, 5.000 itu untuk beli Indomie. Itu kan kayak emang sih Indomie itu agak bikin kenyang gitu. Tapi itu tidak sehat ya, apalagi dia itu belum makan gitu. Jadi dia tuh lebih mementingkan nongkrong, ngopi, beli rokok, atau beli dessert apapun gitu, daripada beli makanan yang sehat gitu. Padahal 50.000 itu bisa beli makanan yang sehat loh gitu, bisa beli mungkin salad atau mungkin apapun yang sehat. Tapi dia terlalu mementingkan yang namanya kebutuhan sekunder, di mana nongkrong itu menjadi sebuah, ya oke lah kita masih anak muda gitu kan, nongkrong ayo lah gitu. Jadi dia tuh gak mementingkan kebutuhan primernya yaitu makanan yang sehat, tapi dia
malah mementingkan kebutuhan sekunder. Jadi itu adalah contoh tidak baik dari teman saya. Mungkin dia sedang untuk generasi Z sekarang. Lebih harus memperhatikan lagi skala prioritasnya yang mana kita ini harus mementingkan kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder. Itu kan jangankan teman akang ya, saya sendiri pun begitu gitu kan. Kalau saya pun disinggung dengan handphone, saya juga udah kalau ganti handphone ya. Betul kan, saya juga kan malah dari diri saya pribadi pun emang handphone yang dulu tuh emang masih bisa dipakai gitu kan. Cuman kan lihat jadi kecemburuan sosial gitu kan. Nah emang sih kalau misalkan di generasi Z ini tidak 100% bisa manage dalam finansialnya sendiri atau ya. Nah gitu, terus ini kan di literasi finansial itu kan pasti nanti ada yang namanya itu kayak seperti aturan ya. Nah kalau untuk aturannya itu sendiri apa sih kan? Oke. Untuk aturan-aturan, mungkin aturan ini terhadap generasi Z juga ya. Tapi aturan ini adalah salah satu dari didikan dari orang tua. Dan juga karena generasi Z ini masih kebutuhannya itu masih diayomi oleh orang tua. Kan generasi Z ini masih puluhan tahun lah ya, 20 tahunan gitu. Jadi segala kebutuhannya, segala fasilitasnya, segala kehidupannya itu masih ditopang dari ekonomi keluarganya. Belum si Gen Z ini kebanyakan masih belum mempunyai pendapatan pribadi. Jadi untuk aturan-aturan tersebut atau habit-habit yang bisa dilakukan oleh Gen Z ini adalah terlahir dari pola asuh orang tuanya. Jadi literasi finansial itu bukan hanya untuk generasi-generasi Z, tapi ada juga untuk orang tua yang namanya parenting finansial. Jadi parenting finansial ini adalah pola asuh kepada anak-anak agar bisa mengenalkan literasi finansial kepada anak-anaknya. Mungkin saya akan bercerita tentang program saya kan. Program saya itu bernama Gelembung. Jadi Gelembung itu bukan hanya busa yang terbang ya. Jadi Gelembung itu adalah singkatan. Gelembung itu singkatan dari gerakan literasi melalui menabung. Jadi mungkin ini fun fact ya, saya memikirkan Gelembung ini 3 hari, singkatan Gelembung ini 3 hari karena saya memikirkan program yang bagus untuk anak-anak ini apa, program yang memang benar-benar menarik untuk anak-anak ini apa, dan kata-kata yang menarik untuk anak-anak ini apa. Setelah 3 hari saya mungkin overthinking terhadap kata-katanya atau singkatannya, muncullah gitu kata Gelembung, gerakan literasi keuangan melalui menabung. Di program Gelembung ini saya mengajarkan literasi finansial kepada anak-anak, tapi bukan literasi finansial yang berat seperti anak-anak harus berinvestasi di perusahaan ini, enggak gitu. Jadi enggak terlalu berat, tapi literasi finansial itu yang paling dasar dari literasi finansial adalah mengenalkan uang. Itu yang paling dasar yang saya kenali kepada anak-anak. Tapi kan fakta lapangannya nih masih ada juga orang tua yang menolak gitu. Ketika saya sosialisasi kepada orang tua, saya di sekitar Subang Jaya saya bersosialisasi dengan ibu-ibu yang mempunyai anak sekitar 4-5 tahun. Saya bersosialisasi bersama RT-nya juga. Ibu-ibu, anak-anak ini perlu ada namanya literasi finansial karena anak-anak ini mungkin pikirannya itu masih bersih gitu. Jadi anak-anak itu masih seperti kertas kosong. Jadi kita nih atau orang tua nih yang bisa menulisnya itu mau pakai pensil biasa atau pakai pulpen gitu. Dan menurut saya dengan mengajarkan literasi finansial ini adalah seperti menulis di kertas kosong dengan pulpen. Karena literasi finansial ini bukan hanya mengajarkan materi, teori, tapi juga dengan diimplementasikan, dengan diaplikasikan gitu dengan literasi finansial ini. Betul, karena saya melihatnya di sekitar saya juga kayaknya di seluruh keluarga itu nggak ada yang nggak suka uang gitu kan. Orang suka uang kan ya. Jadi mungkin di seluruh Indonesia nggak ada yang nggak suka uang gitu ya. Jadi uang itu akan selalu atau tiap hari bahkan tiap detik akan kita pikirkan gitu. Jadi ketika kita memberikan materi kepada anak-anak tentang literasi finansial, sakit pun ingat uang. betul, mau sakit, mau senang, mau sedih itu pikirannya uang gitu. Ya jadi ketika kita mempresentasikan atau menyalurkan keuangan terhadap anak-anak itu juga pasti akan selalu mengimplementasikan karena anak-anak itu suka jajan gitu loh. Bahkan
mungkin tiap hari gitu, mah pengen jajan, tapi si anak ini bahkan nggak tahu ini tuh uang berapa. Bahkan saya pernah mengetes nih, ponakan saya yang umur 5 tahun yang baru masuk kampus gitu ya. Saya mau mengetes nih bahwa umur segitu bisa kenal uang kayak, soalnya dia suka jajan gitu. Jadi saya ke rumahnya, ke rumah ponakan saya gitu. Neng, ini ada uang 10.000, sok neng jajan apa aja gitu. Saya kira ya ini pasti saya beli permen harganya segini gitu, saya beli bakso harganya segini. Ternyata pas pulang itu dia cuma bawa bakso yang harganya 5.000 tanpa kembalian. Jadi kembalian itu diambil sama si abang baksonya gitu. Jadi mengambil kesempatan gitu ya. Nah mungkin dari sana kita bisa mengambil bahwa umur segitu tuh masih belum kenal uang, masih belum kenal yang namanya kembalian uang gitu. Tapi masih ada aja orang tua yang setelah saya sosialisasi ya kayak, enggak kan kayaknya literasi finansial untuk anak-anak itu berat gitu. Literasi finansial untuk anak-anak itu mungkin akan jenuh gitu untuk anak-anak. Padahal menurut saya literasi finansial ini akan menjadi habit dan budaya yang baik untuk anak-anak di dewasa nanti gitu. Tapi setelah adanya kong kali kong, mungkin saya debat dengan ibu itu kayak, nah itu penting loh gitu, gini. Akhirnya ada mediasi dari pihak RT-nya juga kayak akhirnya menyetujui, dan juga program itu saya laksanakan di PAUD sekitar rumah saya ya, di Kelurahan Subang Jaya. Dan alhamdulillah setelah saya mengimplementasikan atau menyampaikan tentang literasi keuangan dengan menyampaikan uang, mengenalkan uang, dan juga mengenalkan fungsi-fungsi uang, seminggu atau sebulan setelah itu, anak-anak yang saya ajari itu betul-betul tahu dan paham. Kayak misalkan saya mengunjungi lagi kan setelah saya pulang dari Bandung itu, jadi bulan Februari saya menyampaikan tentang literasi finansial ke anak-anak. Jadi sekitar bulan Maret itu sekitar tanggal belasan saya balik lagi Pak Udi untuk mengetes, untuk mengevaluasi apakah penyampaian yang saya itu diterima atau diimplementasikan. Dan ternyata alhamdulillah anak-anak itu mengerti yang namanya literasi finansial, dan juga saya juga adanya games kayak kamu jadi tukang buah ya, kamu jadi pembeli gitu. Kamu beli buah 50.000, uang 100.000, kembalinya berapa gitu kan, jadi mengetes itu kan. Dan alhamdulillah anak-anak itu pada ngerti gitu, karena memang disampaikan dengan dari dini gitu. Jadi literasi finansial untuk anak-anak itu seperti pikiran anak-anak itu seperti kertas kosong, dan pengajaran literasi finansial itu seperti pulpen. Jadi kita menulis pulpen di kertas yang kosong, walaupun dihapus itu pasti ada jejaknya gitu kan. Walaupun anak-anak itu rada lupa, tapi masih ada jejaknya kayak, oh iya sama Kang Rehani pernah diajarin uang ini gitu. Jadi aturan untuk dari literasi finansial ini adalah dari orang tuanya kan. Jadi parenting finansial atau pola asuh anak itu akan terbentuk dari orang tuanya sendiri gitu. Jadi dan yang paling penting orang tuanya juga harus paham yang namanya literasi finansial gitu. Kalau melihat secara itu, kalau pikiran anak tuh lebih cepat ya kan gitu. Lebih cepat ditangkap gitu dibandingkan dengan kita sekarang gitu. Karena anak-anak itu yang penting rame, yang penting seru, yang penting nyaman. Anak-anak itu mereka merasa menerima gitu, walaupun materinya notabene literasi finansial itu cukup berat kan ya. Karena banyak juga orang yang stres karena uang gitu, orang yang gila karena uang gitu, banyak banget. Tapi saya menyampaikan literasi keuangan untuk anak-anak karena apa? Karena agar mereka tidak gila gitu. Karena begini loh, generasi Z sekarang juga karena gini, di tahun 2045 nanti kan ada yang namanya bonus demografi. Di mana bonus demografi ini usia produktif ini akan lebih banyak daripada usia lanjut. Jadi mungkin sekarang tahun 2023 ke 2025 itu sekitar 22 tahun. Dan yang akan menjadi usia produktif itu ya memang anak-anak dari sekarang yang usianya 4 sampai 5 tahun. Mungkin ke 2045 nanti mereka akan umurnya sekitar 26 atau 27, itu kan usia produktif banget ya. Jadi kalau misalkan kita, walaupun saya nggak ada tanggung jawab ya untuk misalkan meningkatkan kualitas generasi Indonesia menjadi generasi berkualitas dalam literasi finansial, walaupun saya bukan dari Kementerian Keuangan, tapi saya tuh punya empati, saya punya kesadaran gitu. Saya nggak pengen teman-teman saya atau saya nggak pengen generasi saya di bawah saya ini malah terpuruk oleh keuangan atau finansial. Jadi literasi finansial untuk anak-anak ini akan menjadi benih-benih yang
menciptakan generasi berkualitas pada bonus demografi pada tahun 2045. Karena bonus demografi 45 ini masih abu-abu, entah itu usia produktifnya akan berkualitas ataupun bisa menyimpang. Karena kita lihat aja di berita sekarang, generasi kita nih gimana nih, banyak yang tawuran, banyak yang menjadi anggota begal, atau bahkan sekarang Ramadan juga kan ada begalan ya kan, ada pembacokan, dan itu ya bahkan di dekat rumah saya juga pernah kejadian gitu di ada geng apa gitu ya, geng motor gitu yang usianya itu belasan tahun kan. Jadi memang kalau misalkan kita nggak sosialisasi, kalau misalkan nggak melakukan penyuluhan kepada anak-anak di zaman sekarang, mungkin ketika dewasa nanti atau remaja nanti juga mereka akan seperti itu gitu. Itu yang saya khawatirkan, itu yang saya takutkan. Jadi saya pengen nih ke akang yang lagi nonton juga, coba kita selingi. Ya, jadi kalau misalnya kita punya adik atau punya ponakan yang memang anak usia dini ya, cobalah kita obrolkan dengan pembahasan yang dewasa. Maksudnya tentang literasi finansial gitu ya. Karena literasi finansial ini adalah memang itu materinya tentang dewasa, tapi anak usia dini juga perlu dikenalkan gitu. Jadi ketika anak usia dini ini mencapai usia dewasa, tapi sebelumnya tidak disampaikan tentang literasi finansial, mereka akan shock, ada kultur shock. Wah, ini berapa kok ada bunganya, kok ini ketika aku pinjam di sini kok begini gitu kan. Jadi literasi finansial itu bukan cuma kayak kita bisa mengelola keuangan, tapi kita bisa mengelola hutang juga. Jadi hutang itu kan untuk kebanyakan orang konotasinya itu negatif. Bahkan ada statement bahwa kalau misalkan menengah ke atas itu berhutang untuk usaha, kalau misalkan menengah ke bawah itu, masyarakat menengah ke bawah itu berhutang untuk membayar hutang. Itu kan kayak ada siklus kegelapan mungkin ya. Saya minjem duit ke si A untuk bayar hutang ke si B. Berarti saya masih punya hutang ke si A nih. Saya minjem ke si C untuk bayar ke si A. Berarti saya masih punya hutang ke si C. Jadi kalau misalkan literasi finansialnya belum paham, itu mungkin akan terjerumus dalam siklus kegelapan hutang itu mungkin ya. Jadi betul-betul kan literasi finansial ini sangat penting, bukan cukup penting lagi, tapi sangat penting dan juga harus kita kenalkan. Walaupun anak-anak sekalipun, walaupun anak-anak cuma bisa main, cuma bisa jajan, cuma bisa ngabisin uang gitu ya, tapi apa salahnya sih kita kenalkan dulu gitu. Walaupun ada ibu-ibu yang kayak, apa sih literasi finansial kok kayak uangnya ribet buat anak-anak gitu, anaknya jajan gitu, anaknya nggak usah mikirin mengelola keuangan, harus nabung gitu. Itu adalah parenting yang salah gitu, Jadi parenting yang benar itu ya kita harus tanggung jawab juga kepada hal-hal materi yang kita berikan. Dan mungkin ini ada saya pernah berkolaborasi dengan Pak Yusmeli kan, dengan kegiatan literasi finansial juga. Terus ada statement dari Pak Yusmeli atau ungkapan dari Pak Yusmeli yang bagus banget yaitu parenting finansial, yaitu cinta yang tidak bertanggung jawab. Jadi cinta yang bertanggung jawab itu bukan buat pacaran-pacaran gitu ya, tapi dalam konteks parenting finansial. Jadi ketika misal anak ini masih punya mainan, terus dia tuh minta ke ibunya, ibu pengen mainan yang lebih mahal dari ini. Terus ibunya ngasih uang insok deh beli mainan. Menurut orang itu cinta gak gitu? Cinta, tapi tanggung jawab gak? Enggak, karena harusnya kalau misalkan cinta yang bertanggung jawab itu ibunya itu pasti mengarahkan. Jadi bukan kayak ini uang 50.000 sok beli gitu. Padahal si anak ini masih punya mainan yang mungkin masih bisa dimainkan, masih bagus gitu, tapi mungkin pengen lebih mahal. Tapi jadi mindset anak seperti itu akan menciptakan yang namanya strawberry generation kan. Jadi strawberry generation itu kayak anak yang dimanjakan oleh fasilitas orang tuanya. Misalkan anak, mah pengen ini, mah pengen mobil nih, mah pengen motor nih gitu. Jadi segala sesuatunya itu gak terperjuangan banget gitu dari si anak. Jadi si anak itu kayak jadi jangan gitu. Betul, jadi manja, jadi sangat berkegantungan pada orang tua. Jadi ketika misalkan ekonomi si keluarganya itu turun dan si anak ini menginginkan sesuatu tapi tidak dituruti oleh orang tuanya, pasti akan terjadi konflik. Bahkan di berita ada yang kayak ekonomi keluarganya lagi turun, anak ini pengen motor gitu sampai nangis, sampai mecahin kaca, sampai lempar-lempar gelas gitu. Karena apa? Karena kurangnya literasi finansial dan juga
kurangnya pola asuh dari orang tua tersebut gitu. Yang biasanya kalau misalkan dari dulunya sering dikasih gitu kan, terus pas dia minta orang tuanya, nah maaf bapak ini nggak ada ini, nah baru kan gitu. Ya jadi orang tua itu nggak harus selalu menuruti apa yang diinginkan anak. Jadi misalkan anak itu ke sekolah, misalkan sekolah jarak antara rumah dan sekolah itu ratusan 100 meter gitu ya. Pengen motor, pengen ke sekolah, bawa motor gitu. Jadi sebagai orang tua nih, karena kita tahu nih bahwa jarak ke sekolah itu nggak terlalu jauh juga, kayak mungkin kita beli hal-hal yang dibutuhkan daripada motor. Karena jarak sekolah, jarak rumah ke sekolah itu kan dekat. Jadi mungkin kita bisa beli misalkan buku untuk investasi kamu waktu kuliah misalkan. Kita beli misalkan sesuatu yang memang dibutuhkan untuk anak tersebut. Jadi memang literasi finansial ini bukan hanya menciptakan pemahaman, tapi menciptakan habit budaya yang baik untuk anak ketika anak itu dewasa. Jadi memang untuk literasi finansial di program Kota saya itu kan saya itu fokusnya ke anak-anak. Karena saya memang memfokuskan untuk anak-anak tersebut menciptakan generasi kualitas di tahun 2045, yang dimana 2045 ini ada rancangan pemerintah yang generasi emas pada tahun 2045 gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak mulai, kalau misalkan kita nggak mulai dari sekarang, mungkin rancangan generasi emas 2045 itu tidak akan terrealisasi kalau misalkan bukan kita yang memulai gitu. Walaupun memang ada program dari Kementerian Keuangan untuk menciptakan generasi atau masyarakat yang berkualitas, tapi apa salahnya sih kita membantu juga, dan itu juga kan akan berimpact bagi kita gitu. Kalau misalkan generasi Z atau generasi Alpha mungkin ya yang dari tahun 2010 sampai sekarang ya yang masih anak-anak itu belum paham yang namanya literasi finansial, itu akan berimpact juga bagi kita ketika kita sudah tua gitu. Dan intinya literasi finansial ini bukan hanya untuk bisnis, bukan hanya untuk berwirausaha, bukan hanya untuk UMKM, tapi untuk seluruh masyarakat, walaupun anak-anak, remaja, bahkan orang tua pun diwajibkan untuk paham literasi finansial. Jadi literasi finansial itu bukan hanya untuk tentang uang, tapi bagaimana kita mengelola aset-aset yang kita punya dan juga mindset agar kita tidak terpuruk dalam sesi gelap yang itu, yang siklus hutang-hutang itu loh. Karena banyak literasi ini tentang pinjol. Ada orang tua juga yang bang emon gitu ya, bang emon. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang akan jika terus dilakukan akan terus seperti itu, akan terus seperti kekurangan seperti itu gitu. Kecanduan kayak aku pengen beli ini tapi gak punya aset gitu, gak punya uang, pinjam gitu. Dan nanti si pinjaman itu ada bunga kan, ada bunga makin naik, terus makin naik kita gak bisa bayar nih, aduh gimana, kabur lah, atau mungkin ada apa gitu kan, banyak kan kejadian kayak gitu kan. Jadi kayak mementingkan kebutuhan sekunder daripada kebutuhan primer gitu. Jadi literasi finansial ini begitu penting untuk semua kalangan, bukan hanya untuk pebisnis, wirausaha. Mungkin itu adalah aspek yang utama ya kalau misalnya pebisnis atau wirausaha untuk mengetahui literasi finansial. Tapi kita juga walaupun tidak punya background pebisnis, tidak punya background usaha, tapi kalau misalnya kita bisa mengelola keuangan dengan baik, kita akan menciptakan kesejahteraan hidup yang sejahtera gitu. Dan mungkin hidup yang sejahtera ini general ya, mungkin saya cerita juga nih bahwa hidup sejahtera yang saya inginkan itu adalah ketika saya menjadi kakek nanti, saya pengen duduk di teras rumah ngeteh sambil lihat tetangga-tetangga yang kerja, tapi ada passive income gitu. Jadi ketika saya tua nanti pun itu ngalir. Kan banyak ya sekarang kan di sekitar saya kakek-kakek dan nenek-nenek sekitar umur 70 sampai 8 tahun itu masih bekerja gitu. Bahkan saya tadi lewat di bundaran Lapdek, ada kakek-kakek jualan tisu. Terus ada juga di dekat Citimol ada kakek-kakek yang masih beca gitu loh, narik beca ya. Jadi kan harusnya di umur segitu itu mereka menghabiskan waktunya itu untuk beristirahat, gak usah bekerja lagi, dan harusnya anak dan cucunya yang merawatnya gitu, dan yang memfasilitasinya. Dan itu kalau misalkan kita dari sekarang nih bisa mengelola literasi finansial dan juga bisa mengembangkan literasi finansial dari sekarang,
insya Allah deh kayak ketika kita kakek nenek nanti kita bisa merasakan kesejahteraan hidup gitu. Jadi walaupun kita nggak bekerja tapi ada passive income itu entah dari investasi atau dari aset-aset yang kita kembangkan begitu ya. Kalau ini kan tadi saya tertarik dengan yang namanya itu kan aku barusan pernah bersosialisasi ya sama anak-anak ya. Nah tentang mengenalkan namanya apa yang namanya itu literasi finansial. Nah untuk cara metode penyampaiannya gimana sih kan gitu. Jadi maksudnya ini supaya si anak ini masih kalau yang namanya pikiran anak itu kan kalau misalkan kita udah diucapkan misalkan nih. Misalkan kita ucapkan anak bisa belajar cepat gitu kan, malah sampai ke dewasa pun dia masih ingat gitu. Nah, cara penyampaian itu bagaimana supaya misalkan si anak itu yang pertama nyaman, yang kedua itu dia bisa benar-benar mendalami lah gitu, atau misalkan dia bisa mengimplementasikan apa yang akan disampaikan. Ini menarik nih tentang bagaimana metode untuk menyampaikan literasi finansial pada anak-anak. Jadi saya pernah membaca jurnal ya. Dari mungkin ini tahun bukan jurnal tapi idiom yang mengatakan bahwa anak-anak itu mempunyai sifat maksimal hidup itu dari Jamaika ya. Mungkin kalau misalkan di Sunda itu menurut mending kan, jadi anak-anak itu akan bertindak apapun di sekitarnya gitu. Dan yang paling efektif untuk bisa menyampaikan literasi finansial kepada anak-anak adalah dengan peran yang atau dengan tokoh yang paling dekat dengan anak-anak, yaitu keluarganya. Ibunya, papahnya, kakaknya, adiknya, semuanya lingkup yang terdekat dari anak-anak tersebut. Lalu apa yang bisa dilakukan dengan metode penyampaian literasi finansial itu? Yang pertama, saya itu menyampaikan kepada ibu-ibu itu untuk menabung di depan anak. Karena menabung ini kan bisa menjadi aset pentingnya untuk ekonomi keluarga, itu untuk dana darurat, untuk asuransi atau apapun. Jadi yang pertama itu tindakan orang tua itu harus bisa ditiru dengan baik oleh anak dengan semisal menabung di depan anak gitu, dan itu harus dilakukan secara konsistensi atau setiap hari. Misalkan setiap sholat subuh nih, misalkan habis sholat subuh sama anak-anak gitu, atau Neng, ayo nabung yuk gitu. Kita nabung setiap hari subuh, setiap setelah sholat subuh gitu. Dan itu akan menjadi habit untuk anak-anak gitu. Kayak walaupun memang awal-awal mungkin anak-anak itu kayak ini apaan sih nabung, mungkin jajan gitu kan, biasanya kayak gitu kan. Saya juga keponakan saya juga, Neng ayo tuh nabung, kok nggak mau, mungkin jajan, es gitu. Jadi emang susah banget gitu. Tapi karena dengan kalau misalkan dengan konsistensi, dengan pengajaran dan pengarahan yang baik dari pola asuh orang tua, itu akan bisa memberikan budaya yang baik untuk anak tersebut ketika dewasa nanti. Jadi karena dari anak-anak ini si anak udah terbiasa dengan menabung, terbiasa dengan menyisihkan uangnya, ketika dewasa nanti pun si anak ini gak usah disuruh lagi gitu. Ketika punya uang nih, misalkan saya punya uang 50.000, pengeluaran saya 30.000 dan ada sisa 20.000. Dan sepertinya kalau misalkan saya sudah dididik dari kecil untuk menabung, saya gak akan disuruh lagi gitu. 20.000 nanti tabungin ya gitu. Jadi saya gak usah disuruh lagi gitu. Ya udah kayak saya dari kecil udah nabung gitu. Ya udah ini nabung aja gitu. Entah nabung langsung dari caringan ayam atau apa, atau dari e-wallet gitu. Karena teknologi sekarang udah canggih gitu. Jadi itu untuk pengimplementasian anak-anak itu dari orang-orang terdekatnya, yaitu orang tuanya, dengan melakukan tindakan-tindakan yang memang patut atau baik ditiru oleh anak-anak. Dan itu untuk orang tua. Untuk yang kedua adalah untuk mungkin guru atau pengajar di sekolah-sekolah PAUD, atau mungkin saya juga sebagai pegiat literasi gitu ya, yang menyampaikan literasi finansial itu ke anak-anak. Jadi untuk mengenalkan keuangan itu saya nggak tanya langsung ke anak-anak kayak kamu punya uang berapa ini, berapa ya, misalkan kamu kalau misalkan punya uang 100.000 dikurangi 20.000 berapa gitu, nggak langsung gitu kan. Jadi saya ada saat memulai pengajaran itu saya akan dimulai dengan games yang disukai oleh anak-anak. Dan saya juga karena program saya gelembung dengan gelembung, jadi saya juga ada metode-metode gelembung juga nih, kayak buat anak-anak kayak kalau misalkan ada yang bisa menjawab, ini bisa main gelembung gitu. Jadi pengajarannya itu bukan hal-hal yang boring gitu kan.
Jadi kita bermain sambil belajar, karena memang Pak Audi itu kan bukan belajar sambil bermain, tapi lebih ke bermain sambil belajar gitu. Jadi ketika bermain itu anak-anak ketika bermain game, kita coba selingi dengan literasi finansial gitu. Kayak misalkan kita hari ini gamesnya kayak apa ya, acting gitu. Misalkan kamu Farhan jadi tukang buah ya, misalkan kamu Siti kamu jadi pembelinya gitu nih, papa kasih uang segini gitu, coba berinteraksi gitu atau bertransaksi gitu. Nah terus diarahkan juga gitu kayak buah ini harganya segini, kembalinya segini ya gitu. Memang kalau misalkan dari awal itu memang ada struggling ya, kayak anak-anak itu kan Tidak malu-malu. ya dan apa ya, hitungannya kan puluhan gitu ya, masih satu-satuan gitu. Tapi ketika kita arahkan, ketika kita bimbing, mereka akan bisa kok gitu, asalkan konsisten kitanya gitu kan. Setelah mengenalkan uang, setelah anak-anak itu paham tentang namanya uang, kayak misalkan kalau misalkan warnanya merah itu 1.000, kalau misalkan warna biru itu 50.000 sampai ke uang logam yang uang 100 perak itu, saya menyampaikan dengan fungsi uang gitu. Jadi kayak anak-anak ini fungsi uang ini bukan cuma buat jajan aja nih gitu, bukan buat jajan es, bukan buat jajan es krim gitu, tapi bisa juga buat menabung gitu. Jadi di setiap pengajaran juga saya selalu membawa media-media. Waktu itu saya membawa media tabungan gitu dan dibagikan kepada anak-anak agar materi yang saya sampaikan juga bisa diimplementasikan oleh anak-anaknya, dan juga ada target gitu. Jadi waktu bulan Februari sekitar tanggal 15 Februari itu saya mengajarkan tentang fungsi uang kepada anak-anak dan juga membagikan celengan kepada anak-anak. Dan saya setelah saya menjelaskan kayak fungsi uang itu bukan cuma jajan, tapi bisa ditabung, bisa dikhususkan hal yang lain. Saya menargetkan bahwa anak-anak, aku mau bagiin tabungan ke kalian. Jadi kalian setiap hari harus menabung gitu. Jadi di bulan 15 Maret nanti saya akan cek nih gitu, kayak siapa aja yang nabungnya konsisten dan nabungnya yang rada libur-libur gitu. Dan juga adanya pengawasan dari orang tua gitu. Jadi saya juga membagikan yang namanya selembaran laporan keuangan untuk anaknya. Misalkan Febri misalkan di tanggal 15 ini berapa, itu ya sama orang tuanya gitu. Ini menabung misalkan 1.000, 2.000 itu gak apa-apa banget gitu. Asalkan saya ke orang tuanya juga kayak, walaupun anak itu setiap hari hanya menabung gopay itu gak apa-apa gitu. Dan menabung ini sebetulnya bukan dari nominalnya, bukan dari kita nabung harus gede, kita nabung harus 20.000, tapi dari kebiasaan kita menabung. Jadi ketika kita dewasa nanti pun kita akan terbiasa, karena habit itu akan, habit dari anak-anak itu akan terbawa kepada dewasa nanti gitu. Jadi bukan anak-anak itu kayak kita luas keluar, kita anak-anak suruh baca, kita suruh hafal, itu enggak gitu. Jadi untuk anak-anak usia dini itu seperti praktik lah untuk bermain, kayak anak-anak saya punya tabungan itu untuk menyimpan uang dan lain-lain. Dan juga saya juga pernah mengajak anak-anak ini ke suatu daerah yang memang banyak tempat dagang gitu. Saya menanyakan, coba tanyain ke harganya berapa, coba kamu bawa uang berapa gitu. Apa pengawasan orang tua gitu, saya tes gitu. Waktu itu beli cakwe harganya 2.000 dan kembalian 3.000, berarti benar dong. Berarti literasi finansialnya udah sedikit berkembang nih anak saya daripada anak saya tadi gitu yang beli bakso yang uangnya 10.000, beli bakso 5.000 tapi gak ada kembaliannya gitu. Nah untuk setelah saya mengajari ke anak-anak di literasi finansial, ponakannya tuh umur 5 tahun. Iya. Jadi setelah saya tahu nih ponakan saya belum kenal uang dan belum literasi keuangan, ya saya menyampaikan ke usia-usia yang memang mendekati ponakan saya gitu, dari usia dini itu atau anak-anak awal di dekat rumah saya. Untuk literasi finansial ini akan menjadi habit yang sangat-sangat dibutuhkan, atau soft skill yang akan sangat dibutuhkan ketika kita dewasa nanti. Karena di dewasa nanti pun memang ya bukan hanya tentang mengenal uang dan fungsi uang, kita juga akan mengenal yang namanya literasi keuangan dengan sangat kompleks, yaitu kita mungkin dewasa nanti kita harus tahu yang namanya resesi ekonomi, tahu yang namanya inflasi gitu, dan itu akan sangat general banget nih untuk kita saat dewasa nanti. Nah
untuk menciptakan generasi-generasi yang akan bisa memupuk atau memahami tentang resesi ekonomi dan inflasi tersebut, kita arahkan anak-anak dari sekarang gitu. Jadi kita kenalkan uang dulu, kita kenalkan kursi uang dulu, terus kita mungkin ke SD mungkin kita cara untuk bertransaksi, mungkin ke SMP kita anak-anak ini kita kasih akses untuk bisa bertransaksi lewat teknologi, e-wallet atau ATM. Dulu ke SMA kita ajarkan tentang keuangan gitu. Jadi ada tahapannya gitu. Jadi memang literasi keuangan ini tidak bisa langsung misalkan kita dari awal tuh nggak tahu literasi finansial itu apa. Tiba-tiba ketika dewasa sekarang nih, saya umur 20 tahun, saya harus tiba-tiba memahami atau harus bergelut dengan rasio ekonomi gitu. Itu memang akan bisa, tapi akan sulit gitu. Jadi yang bisa dilakukan dari sekarang adalah menyampaikan literasi keuangan kepada anak-anak gitu, agar nanti mereka punya habit dan budaya agar bisa menciptakan generasi yang berkualitas dan generasi dan mendukung rancangan pemerintah generasi emas pada tahun 2045. Ini emang benar-benar pertimbangan saya tuh. Sekarang kan memang mengenai literasi finansial kan sekarang ini mau lebaran kan, masih puasa nih. Nah, kalau menurut akang sendiri nih, kalau cara memanage keuangan misalkan kan enak sih kalau misalkan diadaptasikan kan, kalau lebaran itu harus kita baru gitu kan. Nah, dari mulai baju gitu kan. Nah, menurut akang sendiri nih, kalau misalkan melihat dari segi sekunder dan primer kan, sekunder dan primer. Nah, melihat dari sisi sekunder dan primer ini, kalau misalkan diadap kita ini di Indonesia ini dengan cara misalkan lebaran harus serba baru, itu bagaimana kan? Kalau akan sendiri, tapi tanpa harus misalkan menggunakan seorang. Oke, menarik nih bagaimana saya menyikapi budaya Indonesia mungkin ya. Lebaran itu harus punya baju baru, sepatu baru, terus ada THR juga. Betul, tapi THR itu wajib deh. Iya, karena ada undang-undangnya juga kan. Betul, ada undang-undangnya juga ya. Tapi mungkin untuk menyikapi ya baju baru atau sepatu baru dan outfit untuk lebaran. Biasanya kan ada keluarga yang outfitnya itu samaan gitu ketika lebaran, ada yang serba ungu, serba hijau gitu. Jadi ketika betul kapal keluarga cemara banget gitu ya. Jadi menurut saya itu adalah budaya yang memang kebutuhannya sekunder bukan primer. Betul. Jadi saya menyikapi bahwa untuk membeli baju itu bukan kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan. Hanya memang budaya itu tadi budaya atau siklus atau kultur dari Indonesia tersebut. Kalau misalkan kita lebaran itu harus punya baju baru, padahal nggak harus kan. Kita pakai baju yang tahun lalu juga kan nggak apa-apa gitu kan. Kita nggak akan terkena terkena penyakit apapun juga gitu kan. Asal gengsi. Betul, itu gengsi dan kecemburuan sosial. Kayak misalkan kita lihat tuh keluarga orang mah kayak couple banget gitu. Keluarga orang mah kayak baju sebenarnya jauh sebelum hari ya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita memikirkan jangka panjang ya, sebenarnya itu nggak terlalu penting untuk kehidupan kita. Yang penting itu yang kita mempunyai satu atau dua baju bersih untuk sholat itu sudah cukup gitu. Jadi kan Nabi Muhammad itu juga mengajarkan bahwa kita itu harus hidup sederhana dan segala kecukupan gitu. Kalau misalkan kita masih punya baju yang memang layak untuk sholat id, untuk sholat wajib gitu, dan untuk bertemu karena kan lebaran itu adalah hal yang mungkin 1 tahun sekali yang jarang banget gitu ya, untuk bersatu keluarga, dan itu membutuhkan mungkin outfit yang bagus. Tapi kalau misalkan kita di lemari kita masih punya baju yang layak, masih punya baju yang memang rada bagus, ya kita cukup aja sih gitu. Karena saya lihat kan kalau di keluarga saya sendiri nih, kalau misalkan tiap lebaran itu kan emang ada di kita tuh emang saya bilang seperti itu kan, selalu pakaian yang baru gitu kan. Saya lihat ini kayak jadi kesem-kesem ya. Ya betul, jadi lebaran ini kayak ajang untuk memeriahkan sesuatu gitu, bahkan untuk silaturahmi. Betul. Kayak memang sih kayak silaturahmi ke rumah gitu, mohon maaf yang batin gitu, tapi ada yang pamerin kayak kue-kuenya gitu, ada yang pamerin saya bikin tumpeng nih, kayak gitu. Jadi lebaran itu kayak lebih
untuk sekarang ya kayak kita zaman sekarang itu kayak untuk memamerkan sesuatu, dan menurut saya itu adalah budaya yang tidak harus dicontoh gitu. Memang di Indonesia ini ada budaya yang baik dan ada juga budaya yang memang tidak harus dicontoh juga gitu. Dan kalau misalkan ekonomi keluarganya itu kita mungkin kaitan dengan kelas finansial ya. Kalau misalkan ekonomi keluarga itu memang untuk menengah ke atas dan memang perlu kebutuhan dan mampu untuk membelinya, dan masih ada aset untuk untuk aset dana darurat dan juga investasi yang lainnya, sebenarnya oke-oke aja gitu kalau misalkan memang literasi finansialnya atau ekonomi keluarganya itu memang main-main aja. Tapi kebanyakan kan ada keluarga yang memang rada tanda kutip tidak mampu gitu, tapi karena melihat orang beli baju, beli sepatu baru, si keluarga yang tidak mampu itu memaksakan gitu. Jadi kayak yaudahlah gak usah beli kayak gak usah nyicil motor dulu, yang penting beli baju dulu, beli baju baru gitu. Karena nyicil motor kan memang kebutuhan kayak gitu. Jadi untuk budaya ini saya menyikapi bahwa budaya ini tidak harus dicontoh. Bukan saya mengartikan bahwa tidak baik ya, tapi karena mungkin adalah momen-momen yang sangat jarang mungkin, jadi orang-orang itu sangat karena ini momen jarang, saya pengen istimewakan momen ini dengan membeli baju, dengan membeli kue-kue yang identik dengan Ramadan gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan yang ekonomi main-main aja itu oke. Tapi kalau misalkan yang ekonominya yang rendah dan memaksakan untuk sama rata dengan ekonominya yang di atas mereka, membeli baju dan membeli yang lainnya, itu akan sangat riskan gitu, dan itu akan merugikan diri sendiri juga gitu. Jadi memang budaya itu ada yang harus kita sikapi. Budaya Indonesia itu kan memang banyak ya, jadi kita harus sikapi mana yang harus kita turuti dan mana yang harus kita nggak harus, dan kita juga harus tahu kemampuan kita. Kalau misalkan budaya ini adalah budaya Indonesia yang setiap lebaran harus membeli baju, kemampuan kita bisa aja gitu. Kalau misalkan kita misalkan saya pendapatan sehari itu cuma pendapatan sebulan itu cuma 1 juta gitu, itu kan sangat riskan ya untuk bisa membeli baju baru, untuk membeli sepatu baru. Jadi mending dialihkan kepada hal yang lebih dibutuhkan. Jadi untuk budaya tersebut cobalah kita menyikapi budaya tersebut dengan dari sudut pandang gitu kan. Jadi bukan hanya ada keluarga itu mau beli baju, saya juga harus beli baju tuh. Jadi kita tuh jangan sama terus deh sama orang yang lain gitu. Kita juga harus lihat kemampuan kita harus juga sadar bahwa kita tuh mampu gak sih, kita tuh bisa gak sih kayak orang gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa, gimana caranya biar kita bisa gitu. Jadi kita cari solusi dulu dan kita cari keseimbangan dulu nih. Ada yang namanya balance finansial dulu sama keluarga ini gitu. Dan juga kalau misalkan ingin melihat tetangga yang lain, coba lihatlah tetangga yang ekonominya sama gitu. Kalau misalkan tetangga ini sama, bahkan di tahun ini mereka memakai baju yang tahun lalu, asalkan layak dan bersih itu ya gak apa-apa gitu. Apa salahnya gitu, itu cuma gengsi doang kok. Gengsi itu gak akan dibawa sampai akhir hayat kok. Gengsi itu gak akan berkepanjangan yang namanya ngomong gitu ya. Gengsi itu gak akan dibawa sampai tua kok. Kayak misalkan kita asalkan kita mempunyai budaya yang baik dan kita punya solusi agar kita tidak terpuruk dalam ekonomi yang rendah, itu akan menjadi solusi juga buat kita tuh. Jadi intinya kita jangan ikut belakangnya gitu. Coba kita lihat kemampuan diri kita dan sadar juga ekonomi keluarga kita tuh bagaimana, dan kita bisa menyesuaikan ekonomi keluarga kita dengan lingkungan dan budaya di Indonesia. Kalau yang untuk namanya gengsi gitu kan ya, emang kita tuh di budaya di Indonesia tuh kita tuh emang gengsi lebih nomor satu gitu ya kan. Nah, saya sendiri pun memang aku seperti itu gitu kan, gengsi emang nomor satu gitu kan. Nah terus yang ke selanjutnya itu lebih ke kecenderungan sosial ya kan. Jadi kadang saya juga merasa gini, kalau misalkan bahasa Sunda nama ya aku sih batur alanya orang ya mungkin dalam artian masa iya orang lain serta baru kita enggak gitu kan.
Nah, jadi iri ya. iya gitu. Jadi rasa iri kita mau bumbu gitu kan. Kalau misalkan momen lebaran sekarang gitu. Nah, apa namanya itu? Jadi kita tuh harus walaupun memang lebaran gitu kan, kita juga harus melihat juga ya kan ya situasi kondisi kemampuan kita gitu. Nah, oke kalau itu kan tadi kan kita udah dari apa namanya itu dari finansialnya gitu kan. Nah kalau misalkan ini nih, kalau misalkan kondisinya si apa namanya itu si kondisi keuangan kita tuh misalkan lagi down gitu, tapi dari sebelumnya pun kita tuh kondisinya itu kayak aja gitu kan, menengah ke atas gitu. Nah kalau menurut akang sendiri nih, bila kondisi kita lagi down terus kita melihat di luar sana dengan kita mendahulukan ego, itu gimana? Jadi maksudnya supaya kita menurunkan ego kita. Oke, jadi mungkin dari dulunya itu menengah ke atas, tapi karena ada kendala apapun, jadi down gitu ya keluar ekonominya gitu. Jadi mungkin kita menyikapi bahwa harus adanya dalam keluarga tersebut, ya ini dalam konteks keluarga, dari keluarga tersebut harus ada namanya dana darurat atau asuransi. Jadi ketika kita down, misalkan saat COVID ya tahun 2020, ya keluarga saya juga ikut down gitu, karena ayah saya itu punya toko sembako gitu, yang sebelum COVID itu ramai banget gitu kan, penghasilannya ya lumayan lah gitu, dan bisa dibilang menengah ke atas gitu. Tapi setelah COVID, si toko ayah saya ini down banget nih gitu. Jadi nggak ada pembeli, dan kebetulan toko ayah saya itu belum online gitu. Jadi nggak ada akses untuk membeli sembako ke toko ayah saya gitu. Jadi down. Lalu memang juga di saat down itu ada teman-teman saya juga yang beli HP baru, yang membeli sesuatu yang baru, baju baru gitu. Lalu bagaimana saya menyikapinya saat ekonomi keluarga saya down? Saya menyikapi bahwa tadi sih kayak kita nggak terlalu harus mengikuti ego kita nggak terlalu harus. Tapi kadang susah juga ya kan kalau misalkan kita ngelawan ego. Ya memang itu manusiawi kan. Iya. Karena kita manusia, karena manusia itu tidak terlepas dari ego gitu. Betul. Dan yang paling yang bisa kita lakukan adalah bersyukur dengan yang kita punya gitu. Betul Kak. Kalau misalkan kita masih bisa makan ya alhamdulillah, dan kita itu karena gengsi, karena kan gengsi itu selalu melihat yang di atas kita gitu kan. Iya, betul. Karena misalkan kita lagi down gitu, ya kita lagi down, terus kita lihat waduh beli iPhone nih pengen gitu, beli tas Gucci nih pengen gitu. Kita itu selalu melihat ke atas atau tingkatan di atas dari kita gitu. Harusnya kita itu juga harus melihat tingkatan ke bawah kita, masih ada banyak yang seperti tadi ada yang kakek-kakek yang jualan tisu gitu. Mungkin saya nggak tahu itu pendapatannya berapa, makannya gimana, apakah ada yang lulus atau gimana gitu. Terus ada juga anak-anak yang ngamen gitu, anak kecil di stopa gitu, kayak itu gimana gitu, kayak dan kita juga harus melihat mengaca dalam diri kita sendiri gitu. Kayak ternyata alhamdulillah juga ya, walaupun ekonomi saya lagi down, saya masih bisa makan gitu, walaupun hanya cuma nasi sama teri sama sambal gitu kan, enak-enak kan kita nikmat banget, apalagi sama keluarga gitu kan. Ya alhamdulillah kita harus bersyukur gitu. Mungkin aja ada orang-orang di sana yang memang untuk makan nasi teri sambal juga sangat susah gitu. Jadi intinya kita jangan terlalu mengikuti ego kita, dan jangan terlalu memprioritaskan segala kecemburuan sosial. Karena memang untuk tingkatan di atas itu kan kayak wajar-wajar aja, beli iPhone yang memang mampu, beli tas baru yang memang mampu. Kalau misalnya kita nggak mampu, kita nggak harus betul, kita nggak harus memaksakan kita harus setara dengan mereka gitu. Kalau misalnya setara pun apa sih kita dapat gitu. Paling dasar doang, oh lu keren kan, oh lu bagus tuh punya HP baru, paling gitu doang gitu kan. Nggak akan berimpact ke saya, misalnya saya, oh lu keren kan, misalnya langsung direktur kan, enggak juga ya kan. Jadi itu cuma kayak gadget sekarang juga cuma pengen pengakuan dan validasi aja gitu. Misalnya beli jam nih, saya punya jam baru nih, keren, udah gitu doang gitu. Padahal jam yang dulu juga misalnya masih dipakai. Ujian, pengakuan, validasi itu yang sangat diharapkan dari generasi Z sekarang gitu. Jadi intinya kita tidak harus mengedepankan ego, tapi kita juga harus, dan juga kita
kita tidak harus melihat ke tingkatan atas kita, tapi juga kita harus melihat ke tingkatan dari bawah kita gitu. Dan yang paling penting jangan lupa bersyukur lah nanti. Itu yang paling penting, jangan lupa bersyukur. Kalau jadi kita tuh kalau misalkan manusiawi siapa ya, kalau misalkan kita melawan ego gitu, saya sendiri juga kan kalau misalkan melawan ego saya sendiri tuh kayak misalkan kayak begini berat santolan gitu, berat banget gitu. Jadi gimana ya, secara kalau misalkan bahasa nama asa tanggungan gitu lah, kecenderungan panas gitu, kecenderungan sosial gitu kan. Nah kalau misalkan betul banget kan kalau dibagi dengan keadaan yang sekarang benar-benar harus kita syukuri gitu ya, kita bisa sekitar kita tuh ada elit gitu. Aja gitu bagi setiap orang. udah kedua kali. Gubernur milenial. Oh iya. Nomornya ganti. Kualitas finansial sih kayaknya banyak sih di lapangan banyak. Karena segala kegiatan kita pasti ada finansialnya, pasti berhubungan dengan duit gitu. Oke, kita lanjut. Nanti barusan dulu ajan zuhur. Nah,
emang sih kan kalau misalkan kita mendahulukan ego ya susah banget gitu, berat gitu. Kita mau apa namanya itu, kita mau melawan ego kita sendiri itu, saya sendiri juga gitu kan, kayak memikul beberapa ton gitu bebannya gitu. Nah apa namanya itu, kalau misalkan menurut mungkin agak distan sih kan ini pertanyaannya, kalau apa namanya itu, kalau misalkan menurut akan literasi finansial menurut agama seperti apa? Oke. Literasi finansial menurut agama ya, karena saya pernah mendengar cerita juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pedagang. Betul. Jadi pedagang itu kan pasti berhubungan juga dengan literasi finansial. Lalu saya mengaitkan literasi finansial ini dengan yang namanya pendapatan yang halal dan haram gitu, karena berkaitan dengan agama. Lalu saya juga dalam literasi finansial dalam agama ya, saya juga mungkin ini sharing-sharing aja ya, bahwa ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja di bank itu kan ada bank itu yang namanya bunga ya, dan ada pendapat yang mengatakan bahwa bunga itu haram, bunga itu ada pendapatan yang memang tidak halal gitu ya, karena banyak ya riba dari bunga itu, riba itu adalah hal yang haram gitu. Karena saya juga punya teman yang kerja di bank suatu ternama, jadi dan bank memang dan bank konvensional, bukan bank syariah gitu. Dan untuk pendapatannya dia tuh sering overthinking gitu. Aku Islam tapi kerja di bank yang riba gimana ya gitu. Dia sering sharing ke ustadz, sering ke guru agama gitu, dan memang banyak pendapat yang mengatakan bahwa riba itu memang tidak baik gitu. Apalagi dalam literasi finansial gitu. Riba aja yang apa ya, yang notabene tidak terlalu terlihat haram adalah pendapat haram, adalah dikatakan haram bagaimana dengan yang tidak haram, yang bagaimana yang haram gitu. Seperti banyak juga dari pedagang-pedagang yang sedikit melakukan kritikan gitu kan dari literasi finansial, kayak dalam timbangan misalkan ada saya beli telur nih setengah kilo itu dapat harusnya 8 butir telur nih, karena misalkan si pedagang ini punya kelicikan, jadi saya cuma dapat 6 telur nih, kayak diberatin nih sama si pedagangnya. Nah itu adalah salah satu pendapatan yang haram gitu, dan saya juga pernah diajarin oleh guru agama saya bahwa pendapatan haram itu akan selalu membekas di dalam diri seorang. Atau misalkan ada seorang ayah yang punya anak dengan penghasilan yang notabene haram gitu ya, dan itu anak tersebut akan terkena juga gitu, kayak jejaknya itu yang baru saya sampaikan gitu kan. Jadi literasi finansial ini karena kita umat muslim dan juga di bulan Ramadan, cobalah kita untuk jujur dalam berdagang, karena Nabi Muhammad pun selalu jujur dalam berdagang. Bahkan ketika ada tawaran pun Nabi selalu menjelaskan harga yang aslinya gitu. Misalkan saya mau beli buku ini dari Kang Rehan nih 80.000, saya jual ke Teh Sipa nih, ini 90.000 nih misalkan. Terus Teh Sipa nawar, boleh ditawar gak gitu. Nah Nabi Muhammad itu selalu menjawab dengan jawaban yang jujur gitu. Saya beli buku ini dari Kang Rehan 80.000, boleh deh Teh Sipa berapa aja buat keuntungan buat saya gitu. 500 juga gak apa-apa. Jadi Nabi Muhammad itu sangat mementingkan kejujuran dalam literasi finansial gitu. Jangan sampai saya beli buku ini 80.000 dari Kang Rehan, terus saya bilang, oh ini saya belinya di Arab misalnya, saya belinya di ini harganya 100.000 gitu ya, karena banyak kan ya, kayak misalkan ini tuh baju dari Australia, misalkan ini baju dari ini, padahal bajunya dari Cibol misalnya, dan harganya di dan itu tidak baik juga gitu. Jadi mending kita negosiasi atau tawar-menawar dengan konsumen itu dengan cara yang jujur, karena Nabi Muhammad pun begitu gitu. Kalau misalkan harga awalnya 80.000, ya sudah gitu, Bu atau Pak ini saya belinya 80.000, boleh nih Ibu tambahin misalkan 82.000 atau 83.000 agar saya berjualan pun ada untungnya gitu, gak ada rugi-ruginya, gak ada stagnan gitu. Kalau misalkan saya beli 80.000 jual 80.000, ya ngapain gitu, saya ngapain berdagang gitu, itu kayak tukar-tukaran aja gitu ya, barter aja gitu, dan saya gak berkeuntungan. Dan tujuan berdagang itu kan untuk mencapai keuntungan ya kan. Jadi
ketika berdagang dan untuk berdagang ya bakti, ya kita harus punya bakti lah untuk berdagang. Jadi intinya Nabi Muhammad itu dalam literasi finansial dalam berdagang itu sangat menjunjung yang namanya kejujuran, dan kejujuran itu adalah hal yang paling utama dari literasi finansial. Dan mungkin karena ada semua tahu ya, ada berita yang trading itu kan, yang binomo itu kan, Ya. itu kan nipu ya, dan itu adalah pendapatannya nggak ece-ece gitu ya, itu pasti miliaran gitu, dan pendapatannya sangat besar juga sampai si penipu ini bisa beli mobil yang mewah, rumah yang mewah, tapi pendapatannya itu haram gitu, jadi ya glamor dan modernisme itu gitu. Jadi haram. Jadi intinya kalau misalkan kita diawali dengan yang buruk itu akan menghasilkan yang buruk juga. Tapi ketika kita diawali dengan yang baik, insya Allah kita juga akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi intinya untuk literasi finansial ini saya harapkan ya untuk para UMKM dan juga pebisnis yang lainnya, dan literasi finansial ini tolonglah untuk menjunjung yang namanya kejujuran, karena kejujuran ini sangat diperlandaskan oleh Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dalam menjualkan barang-barangnya gitu. Jadi memang kejujuran adalah salah satu atau satu-satunya komponen yang diutamakan dalam literasi finansial gitu. Jadi kejujuran ini nggak cuma dari finansial aja ya kan ya, dari juga segi aspek kehidupan pun yang pegang kita itu kejujurannya gitu kan. Nah ini nggak tahu, saya kan udah mau 1 jam. Nah sebelum kita close nih, ada nggak statement gitu untuk teman-teman yang nonton gitu kan, supaya misalkan kita lebih bisa memanage finansial kita. Pertanyaan dulu aja. Pertanyaan. Oh, jauh mak. Oke, mungkin bertanya. Sebelum close ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oh boleh banget sih Pak. Izin ya Kak, izin bertanya. Pertama, mungkin ini dari Akang sendiri, kira-kira untuk kita yang istilahnya udah punya buat kita yang udah punya gaji gitu, ataupun untuk mahasiswa yang memang mungkin ada yang dapat beasiswa kayak gitu, ada nggak sih rumus tersendiri buat mengelola keuangan itu gitu? Terus misalkan dari primer harus berapa persen dari pendapatan gitu, sekunder harus berapa persen, seperti itu. Nah yang kedua tadi kan sempat disinggung tentang dana darurat sama asuransi. Nah bedanya dana darurat sama asuransi itu seperti apa sih gitu? Ini mungkin jawaban dari saya yang awam ya, yang baru bergelut dalam literasi finansial. Yang pertama, untuk orang yang beri pendapatan atau mahasiswa yang memang beri pendapatan, bagaimana mengelola keuangannya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan tentang spesifiknya berapa persennya, tapi yang tadi saya jelaskan bahwa ketika kita punya pendapatan, kita juga harus fokus pada skala primer dan skala sekunder gitu. Jadi kita tidak harus mementingkan sekunder kita, atau kita harus tahu mana keinginan kita dan mana kebutuhan kita gitu. Jadi kalau misalkan kita mempunyai pendapatan, misalkan pendapatan kita itu sebulan 3 juta, dan kita juga kalau misalkan kita mempunyai literasi atau kemampuan literasi finansial yang baik, berarti pengeluaran kita itu nggak boleh lebih dari 3 juta gitu. Jadi diusahakan bahwa pengeluaran itu harus kurang daripada pendapatan begitu kan. Jadi untuk yang pertama sih mungkin lebih ke skala prioritasnya gitu. Bagaimana kita menyikapi bahwa pendapatan ini kita akan bawa kemana gitu. Apakah kita akan dipakai untuk kebutuhan primer jangka panjang agar kita bisa hidup layak, atau misalkan kita bisa pakai ke kehidupan sekunder yang memang itu bisa menyenangkan kita tapi dalam jangka pendek gitu. Untuk pertanyaan pertama gitu. Untuk pertanyaan kedua, dana darurat dan asuransi sebetulnya
yang saya tahu ya dana darurat itu salah satu asuransi itu salah satu dari dana darurat gitu. Jadi dana darurat itu salah satu asuransi itu salah satu dari dana darurat. Misalkan saya hari ini itu mempunyai asuransi BPJS, misalkan saya membayar tiap bulan BPJS. Jadi asuransi atau dana darurat itu menurut saya sama aja sih, jadi gak ada bedanya. Dimana ketika saya mempunyai kejadian-kejadian yang memang tidak diharapkan, misal karena kan kejadian atau musibah nggak ada yang tahu ya, misalkan besok nggak tahu saya sakit atau gimana, karena saya punya asuransi atau dana darurat yang dari dulu sudah saya tabung dari yang namanya BPJS dan yang lainnya, saya akan sedikit terbantu dari dana darurat tersebut. Atau mungkin dana darurat bukan hanya dari urusan BPJS itu adalah seputar individu, mungkin untuk perusahaan ada juga dana darurat dari perusahaannya gitu. Bagaimana perusahaan itu mengelola dana daruratnya ketika perusahaannya ini sedang naik-naiknya, dan ketika mungkin tahun-tahun yang akan datang si perusahaan ini akan down, mereka masih punya dana darurat, di mana dana darurat ini bisa meminimalisir yang namanya pemecatan karyawan dan juga penjualan aset-aset yang lainnya. Jadi dana darurat dan asuransi itu adalah hal yang sama, agar kita ketika mempunyai kejadian-kejadian yang tidak diharapkan itu bisa dihandle dengan baik, dan juga kita bisa mengefektifkan apa yang kita punya. Begitu. Oke, mungkin saya bisa jawab. Ada yang bisa kita lagi nggak? Helen? Oke, mungkin itu kan pertanyaannya. Nah, kembali lagi yang tadi, statement yang saya katakan bahwa sebelum kita close, ada nggak statement dari Akang untuk supaya untuk generasi Z tentunya, supaya kita bisa lebih memanage literasi finansialnya. Statement dari saya untuk Gen Z atau Gen Z ya, jangan sampai mengikuti ego. Itu yang paling utama untuk Gen Z ya. Apalagi melakukan atau tidak bisa mengendalikan yang namanya sebuah sosial, itu yang paling utama. Jadi ego itu bisa sangat merubah hidup kita. Jadi intinya untuk Gen Z ini, cobalah untuk menyikapi kemampuan diri sendiri, menyikapi kemampuan ekonomi diri sendiri, dan juga menyikapi ekonomi keluarganya tersebut gitu. Jadi ketika lingkungan kita memang elit semua, dan kita adalah satu-satunya yang punya ekonomi yang rendah, kita nggak harus sama-sama ekonomi yang elit gitu. Kita nggak harus mempunyai sesuatu hal yang sama dengan orang-orang yang elit. Jadi kita harus juga menyikapi kemampuan kita itu sampai mana, kita bisa beli apa, dan keperluan kita itu apa. Dan yang paling penting untuk Gen Z ini, kita harus tahu skala prioritas mana yang kita harus kebutuhan masukkan dalam kebutuhan primer, dan mana yang harus kita masukkan dalam kebutuhan sekunder. Jadi memang kebutuhan sekunder ini adalah hal yang wajar gitu untuk Gen Z, kayak untuk healing lah, untuk untuk kesenangan pribadi gitu, cekot-cekot itu memang diwajarkan, tapi tidak diprioritaskan gitu. Karena memang Gen Z ini memang kebutuhannya dipasarkan seorang tua, jadi lebih banyak sekunder, tapi lebih diprioritaskan ke primer, agar ketika si remaja ini sudah memasuki fase dewasa atau sudah masuk dalam rumah tangga, itu kayaknya kebutuhan sekunder itu akan disisakan atau diabaikan oleh gitu untuk di fase rumah tangga nanti. Jadi dari sekarang cobalah untuk menyikapi bahwa ada yang namanya skala prioritas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Dan juga untuk para orang tua nih, bukan hanya Gen Z yang perlu belajar untuk literasi finansial, tapi orang tua juga harus bisa memahami literasi finansial untuk bisa menciptakan generasi atau anak-anaknya dengan memahami literasi finansial, agar ekonomi keluarganya pun terbantu gitu. Karena kalau misalkan anak-anaknya berliterasi finansial, tidak akan menjadi beban keluarga, nggak akan menjadi gitu ya, kalau misalkan anaknya sudah berkemampuan literasi finansial. Jadi yang pertama, hindari ego, dan coba menyikapi skala prioritas, entah itu Gen Z, entah itu manusia ini, juga tentang paradigma finansial. Oke, terima kasih Kang. Dan juga maaf tadi telat tadi ya. Nah, oke, mungkin untuk pertemuan sekarang dicukupkan sampai di sini.
Saya Raihan Zulfikar Hari sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan kita dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak disengaja atau disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.